Action. Halo guys. Halo. Selamat pagi. Pagi. Gue coba anak-anak sekolah harus menyapa gurunya. Gue. Selamat pagi CU. Yang Pak Guru. Wih. CU siapa Bok? CU, iya CU. Cegu. Oke guys, kita mulai lagi bahasan setelah kemarin kita bahas isi di dalam hit ya. Jadi bagi kalian yang baru gabung, tonton dulu yang kemarin-kemarin. Bahwa judulnya di sini adalah pembelajaran. Oke. Ya. Apa saja tentang head dan isi semua di dalam head. Ya. Saya sudah bahas. Oke, karena ini syuting pertama kali di pagi hari, jadi saya masih ngantuk banget. Malam selesai ngedit jam 5 pagi, ini jam segini udah syuting lagi gitu. Sekarang Pak Bauer jadi artis guys. Anak efek kayak gitu ya. Iya, Nixon. Saya bingung ini channel entertain apa channel bengkel. Lawak. Oke, bahasannya yang kedua adalah tentang blok dan piston. Jadi setelah head kita mundur ke belakang itu ada blok dan piston. Oke, kita akan bahas tentang itu dulu. Dasar-dasar dulu yang dibahas di sini. Nanti kalau kalian ingin yang macam-macam besok setelah bahasan semua ini selesai kita bahas yang macam-macam. Jadi untuk menjaring para pendukung dan para subscriber di Korensing yang pemula atau baru paham gitu ya, bisa ikuti channel ini dari awal. Tak jamin pinter besok. Amin. Oke. Oh iya, satu lagi, nanti kalau masih belum paham setelah nonton video ini, kalian gabung aja di apa namanya? Grup Telegram ya. Linknya ada di Korensing Instagram di Korensing Speed di situ. Kalau enggak, ya benar di situ ada. Oke, kita masuk bahasan yang pertama yaitu piston. 4 tak mesti ada pistonnya ya, sama kayak 2 tak. Ada Pak. Dimana diameter piston itu akan menentukan cc motor kalian. Jadi intinya kalau saya pistonnya tambah gede, pasti cc-nya tambah gede. Itu dulu kan biasanya kalian kalau modif-modif terus ada istilah oversize, ada istilah bore up. Nah, apa itu istilah oversize, apa itu istilah bore up, itu sebenarnya intinya sama, memperbesar diameter piston. Oversize, size, ukuran, over berarti lebih. Cuman perbedaannya antara bore up dan oversize itu ya, kalau oversize kalian mungkin naik akan satu tingkat lebih besar. Jadi misal kalian punya piston 52 mili standar bawaan motor, standar pabrik bawaan motor 52 mili, kalian oversize, maka ukurannya akan oversize 25, oversize 50, 75 dan 100. Ya. Ada juga oversize yang 125, 150 gitu kan. Tapi biasanya untuk oversize di atas 100 pistonnya tidak orisinil lagi. Betul. Pistonnya akan merek lain. Nah, misal seperti ini. Nih, saya punya tanggalan guys. Nah, ini saya hitung di sini nih. Kayak gini maksudnya. Misal, ini simbol diameter ya. Simbol diameter. Diameter piston standar. Nah, diameter piston standar 52 mm. Nah, untuk setiap motor diameternya beda-beda. Oke. Kalau kalian mau tahu ya browsing Google, ada situ Honda Grand berapa, Karisma berapa, Jupiter berapa, standarnya kalian lihat di situ.
Misal diameter piston standarnya 52. Jika kalian oversize 25, itu maksudnya adalah ukurannya lebih besar daripada 52. 52 ditambah 0,25 mm. Sehingga ukurannya adalah 52,25 mm. Itu yang disebut oversize 25. Oke. Untuk oversize 50 ya berarti 52,50 mm. Oke. Itu adalah oversize. Terus jika bore up yaitu sebenarnya ya sama, standarnya 52 mm menjadi bore up, misalnya bore up 68 biasanya kayak gitu, atau bore up 65 misal. Di sini adalah bore up 58 misal. Artinya 58 dikurangi 52 sama dengan 6 ya. 6 mm atau sama dengan oversize 600. Oke. Jadi 25 itu artinya 0,25 mm. Kalau 6 mm berarti sama dengan 600, oversize 600 sama dengan 6 mm gitu loh. Oke. Maksud. Oke, ini baru tentang kata-kata oversize dan bore up. Ya, untuk aplikasinya itu nanti ke depan. Misal kalian tanya macam-macam tentang motor saya 52. Kalau saya pengen pakai ukuran 55 itu saya pakai piston apa ya, itu nanti aja. Yang penting kalian paham ini dulu, karena saya mau menghitung cc. Cc berdasarkan diameter piston. Oke. Ya, karena cc rumusnya itu adalah diameter piston kuadrat. Lihat nih, diameter piston kuadrat dikali panjang langkah atau stroke ya, kalian istilah stroke. Kalau saya rumusnya langsung dikali 0,785. Oke. Macam-macam rumusnya. Saya kasih contoh, ada rumus yang diameter kuadrat dikali stroke dikali 1/4 pi ya, dibagi 1000. Itu ya ada ya. Kalau yang ini mungkin satuannya dalam milimeter. Jadi semua angka-angkanya, angka diameternya itu semua milimeter. Oke. Sehingga ada pembagian per 1000, di mana 1/4 pi itu sama dengan ini. Sama. Nih, saya punya kalkulator 1/4 pi ya. Kalian tahu pi kan? Pernah sekolah pasti. Pernah. Pi ini apa? Pi ini konstanta untuk menghitung lingkaran. Pi itu 3,14 nilainya. Dikali 1/4. 1/4 itu kan 0,25. Tuh, sama kan? Sama, Pak. Di sini satuannya dibagi 1000. Maksudnya seperti ini, misal di sini 52 mili, 52 diameter kuadrat ya, 52 kuadrat dikali panjang langkahnya misal 49 dikali 0,785. Kita hitung lagi. 52
kali 52, ngerti ya? Betul, ya betul. Dikali 49. Oke. Dikali 0,785. 104. 104. Ya. Oke. Dibagi 1000. Jadinya 104. Ini kan 104.009, 104.009, berarti kan 104.009. Ya. Karena ini di sini ada dibagi 1000, bagi 1000 ini, maka saja jadi mili 104,009 milimeter kubik alias cc. Gitu loh. Oke. Kalau saya menghitung rumusnya begini tanpa ada 1000. Ya. Karena satuan yang saya gunakan adalah sentimeter. Kalau yang kalian menggunakan yang bagi 1000, satuannya pasti milimeter. Sudah sangat jelas, Sok? Sudah. Misal, saya punya keterangannya di sini adalah diameter 52. Terus struknya panjang langkah 49 mm. Berapa cc-nya? Nah ya, berapa cc-nya nih? Kalian kepengen pakai rumus yang ini ya, sudah langsung milimeter ini, boleh. Kalian mau pakai yang seperti saya ngitung, saya selalu dijadikan senti, sehingga seperti apa rumusnya ini adalah 5,2 dikali kuadrat ya, dikali 4,9 dikali 0,785 sama dengan hasilnya sama pasti 5,2 dikali 5,2 dikali 4,9 dikali 0,785. Ada yang salah nih. 5,2 dikali 5,2 dikali 4,9 kali 0,785. Tuh sama ya. Sama. 104,009 milimeter. Gitu. Nah, sentimeter. Nah, tahu dah pokoknya ini. Ya, siap. Saya selalu ngitung saja seperti itu. Jadi terserah mau pakai mili mau pakai senti, intinya ini di sini nih. Ya. Oke. Sana balik. Oke, itu sekilas tentang cara menghitung cc di diameter piston cc dari diameter piston. Dari diameter piston. Nah, diameter sebelah mana sih yang dimaksud? Iya. Sini ambil pistonnya. Ukurnya. Oke, perhatikan sini. Jadi, gunakan yang digital, bukan berarti kalian harus pakai yang digital. Saya hanya akan menunjukkan di mana sih kalian menghitung atau mengukur diameter piston, ya. Sebuah piston terdiri dari kepala dan buntut. Ekor. Ukurlah piston di bagian ekor terluar, itulah diameter terbesarnya. 55,26. Nah, 0,25. Ya. Oke. Kalian bisa lihat sini. Kebetulan ada tulisannya. Tuh. Oke. Tapi jika kalian ukur di bagian kepala, maka dia tidak 55,25. Tuh. 54,8.
tidak sesuai ya, tidak sesuai. Kalau yang di sini ukurnya pasti sesuai. Oke. Terus kenapa saya membawakan tentang piston, nanti ke depannya saya akan bahas tentang piston yang macam-macam. Ya, contoh untuk mendapatkan cc, kalian lihat di sini nih. Ini. Untuk mendapatkan cc, ini rumusnya, diameter piston kuadrat dikali panjang langkah. Ya. Ya. Artinya jika ini diameternya ini besar, tambah besar, ya, pasti hasilnya ya tambah besar. Oke. Karena ini perkalian lurus. Jika panjang langkahnya tambah panjang, otomatis ini pun tambah panjang. Ngerti? Maka ini diameter, maksudnya cc itu bisa didapatkan dari diameter piston dan stroke panjang langkah. Kalau diameter piston berubah ya cc-nya tambah gede, panjang langkah berubah ya cc-nya tambah gede. Kalau dua-duanya berubah ya tambah gede lagi. Oke. Nah, paham? Paham. Karena ini bukan pelajaran tentang grade as, pelajarannya tentang piston, maka saya hanya akan bahas bahwa perubahan cc pada sepeda motor kalian bisa didapatkan dengan merubah diameter piston. Oke. Paham. Besok kalau kita bahas gergas, kita akan lari ke stroke up, stroke down. Sekarang tidak akan bahas ke situ. Oke, bahasanya adalah menentukan besar saja dari diameter piston. Sudah saya bawakan. Wah, saya tahu setelah nonton ini mungkin ada yang bilang, wah itu sih gampang om, oh ini sih nggak. Tonton aja, siapa tahu ada yang berbeda. Kita samakan persepsi biar nanti kedepannya enak, tidak banyak saling apa ya, ada yang bingung, ada yang maksud, akhirnya jadi ribut. Iya, betul. Pelajarannya jadi tidak berjalan karena hanya wah berargumen, harus begini, wah kelamaan. Dan kita samakan persepsi aja. Ibarat kalian nonton film perang itu kan, satu kan jamnya, waduh samain jamnya, sudah, wis kompasnya itu penting. Ya nggak, semua utara ke sana, kompasmu utara ke sana, kamu kesasar. Oh. Ya. Oke, terima kasih. Udah berapa menit ini? Ini udah 17 menit. Oke lah, cukup. Lebih. Sepertinya itu saja teorinya tentang menentukan diameter piston dan di sebelah mana sih piston diukur. Oke. Ya, walaupun dalam piston banyak sekali yang bisa dibahas. Oke. Tapi satu persatu, pelan-pelan biar kalian lebih maksud dan tidak miskomunikasi nanti di depan. Oke. Sekian saja untuk video dari Diko Squad edisi blok dan piston. Ya. Terima kasih. Ikuti videonya besok. Cuplikannya judulnya tentang batasan ketebalan blok piston setelah piston kalian di bore up. Ikuti besok.